Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Asik Darwin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana caranya melakukan penatausahaan laporan BOSP ataupun BOP pada Arkas yang saat ini telah update ya di versi 4.26. Oke, langsung saja mungkin ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tolong klik subscribe, like, komen, dan mudah-mudahan bisa teman-teman share jika konten ini bisa membantu semuanya. Oke, langsung saja. Langkah awalnya adalah kita masuk dulu ke aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau Arkas dengan versi yang sudah terupdate di 4.26. Oke, langsung saja masukkan email sekolah Bapak Ibu ya. Jangan lupa juga passwordnya. Lalu seperti biasa kita klik masuk. Nah, di sini kita akan melakukan penatausahaan ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke menu penatausahaan. Nah, karena di sini saya sudah melakukan penatausahaan mulai dari bulan Januari sampai kemarin terakhir bulan September. Nah, ini ada beberapa pembaharuan ya di Arkas 4.26. Nah, ini sudah terintegrasi dengan laporan Siplah ya. Nah, bagaimana langkah untuk menggunakan sinkronisasi antara Siplah dengan Arkas? Ini cukup mudah teman-teman. Ya, kita langsung saja ya. Kita masuk ke penatausahaan di bulan berjalan. Nah, kini saya akan klik bulan berjalannya bulan saat ini Oktober. Nah, di sini belum ada transaksi sama sekali teman-teman ya. Jadi masih kosong untuk bulan Oktobernya karena bulannya masih berjalan. Nah, ada cara mudah ya, ada beberapa cara sih teman-teman. Ada cara yang manual, ada juga cara yang sudah terintegrasi dengan laman Siplah. Nah, saat ini integrasi antara Siplah dan Arkas ini sudah dilakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman semua, baik kepala sekolah, bendahara, ataupun penanggung jawab pembelanjaan untuk melaporkan baik itu BOSP di tingkat satuan pendidikan menengah maupun untuk BOP ya, BOP di tingkat PAUD maupun TK. Nah, langkahnya cukup mudah teman-teman. Kita masuk saja langsung ke menu tambah pembelanjaan yang ada di atas ini ya. Kita klik saja tambah pembelanjaan. Nah, cara yang pertama yang ingin saya laksanakan ataupun yang saya ingin share ke teman-teman semua yaitu cara yang sudah terintegrasi dengan Siplah. Caranya sangat mudah ya. Kita cukup centang. Nah, ini jika teman-teman berbelanja dari Siplah untuk ambil data pembelanjaan secara otomatis. Kita klik ya. Klik. Nah, seperti ini bulannya akan muncul seperti bulan berjalan. Jangan lupa pilih jenis transaksinya apa, tunai atau non tunai. Nah, non tunai. Nah, di sini ada keterangan ya. Saldo non tunai 0. Kenapa saldo non tunai 0? Kita pilih transaksi ini nih. Ini yang transaksi sedang berjalan. Nah, maka akan muncul saldonya teman-teman ya. Nah, tadi kan ketika kita belum pilih, saldonya tidak akan muncul non tunainya. Nah, di sini ya. Saat kita pilih, ini saya berbelanja di Siplah Blibli. Nah, ini sudah terintegrasi ya dengan aplikasi Arkas. Nah, ini pembelanjaan yang dilakukan di Siplah di sini sudah muncul. Nah, kita cukup klik, lalu langkah selanjutnya tinggal klik lanjut. Nah, kita cek terlebih dahulu teman-teman ya, pembelanjaannya apakah sudah sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan pada buku kerja Arkasnya atau belum. Nah, jika belum, teman-teman bisa edit pembelanjaan di sini. Tapi ini untuk yang saya ini sepertinya sudah sesuai ya, pembelanjaannya sudah sesuai dengan kertas kerja. Nah, pastikan teman-teman semuanya untuk pembelanjaannya di setiap kegiatannya sudah sesuai. Karena ketika sudah masuk ke penatausahaan dan sudah tersimpan, apalagi sudah tutup BKU, nantinya tidak bisa diedit ataupun tidak bisa diperbaiki kecuali kita mengajukan hapus BKU, dan itu prosesnya akan memakan waktu lagi. Oke. Jadi dipastikan untuk lebih teliti sebelum kita mengklik simpan ataupun menutup BKU nantinya. Oke, ini saya anggap ini pembelanjaannya sudah sesuai semuanya dengan kertas kerja yang saya buat. Lalu kita klik simpan.
Nah, maka akan keluar di ini ya, di tampilan seperti ini. Yang biasa teman-teman masukinnya satu persatu manual, lama ya. Nah, ini cukup satu klik tapi semuanya masuk. Ini karena dalam satu pembelanjaan di Siplahnya. Nah, kalau teman-teman mau melakukan dengan cara yang kedua, ya sama ya, seperti biasanya kita klik tambah pembelanjaan. Ini tidak perlu dicentang, tapi silahkan masukkan tanggal transaksinya, misalkan tanggal 3, pilih untuk jenis transaksinya apakah tunai non tunai. Lalu di sini kalau misalkan teman-teman berbelanja di Siplah, berarti cari nama tokonya, misalkan di sini saya simulasikan ya dengan toko seperti ini. Kalau klik lanjut, masukkan bukti notanya, ini yang opsional ya, boleh dimasukkan ataupun tidak ya. Nah, cari untuk kegiatannya seperti apa. Nah, ini bisa satu persatu ya. Itu prosesnya cukup agak sedikit lama teman-teman ya, dibanding dengan cara yang tadi pertama. Jadi cukup satu klik, asalkan pembelanjaannya melalui Siplah itu ya. Tapi jika teman-teman pembelanjaannya non Siplah tadi ya, kita bisa centang di sini. Nah, misalkan kita menggunakan koordinator ataupun penanggung jawab pembelanjaan, misalkan sini diisi namanya siapa, misalkan saya contohkan. Nah, misalkan ya ini mah sebagai contoh saja. Sini misalkan tidak ada NPWP ya, supaya ini bisa tertutup. Kita lanjut. Nah, silakan teman-teman bisa mengisi seperti ini juga. Seperti itu mungkin teman-teman ya, tinggal dimasukin manual satu persatu. Ini untuk transaksi yang non Siplahnya, karena non Siplah tidak akan terdeteksi ataupun tidak terintegrasi secara langsung dengan Arkas. Berbeda dengan Siplah tadi yang terintegrasi langsung dan akan terdeteksi secara otomatis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga, dan tentunya bisa membantu teman-teman semua, terutama di operator Arkas maupun bendahara, bos, dan BOP. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.